Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu kembali sama kami di Gema Podcast Osim Man 1 Bengkulu Utara. Hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial di antara siswa-siswi kami yang sangat berprestasi. Ada Raihana Nauli sebagai Duta Genre Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2025 dan M. Rangga Febrian sebagai Duta Genre Provinsi Bengkulu tahun 2025. Halo semuanya. Apa kabar? Apa kabarnya nih? Alhamdulillah, Mister. Baik, Mister. Tadi barusan ada acara ya di depan. Ya, Mister. Kebetulan tadi kami alhamdulillah diberi amanah untuk kita menyambut Bapak Kanwil kita, Bapak Saifuddin dari Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah tadi lancar ya acaranya. Alhamdulillah, Mister. Baiklah, kami akan ada beberapa pertanyaan untuk anak-anak kami ini yang sudah menorehkan banyak prestasi ya, terutama Rangga dan Hana ya. Pertanyaan pertama ini untuk Rangga dan Hana, boleh nggak diceritakan sedikit nih tentang perjalanan kalian sampai terpilih sebagai Duta Genre tahun 2025, Hana sebagai Duta Genre Kabupaten Bengkulu Utara, dan Rangga sebagai Duta Genre Provinsi Bengkulu ya tahun 2025 ya. Iya, Mister. Oke, Mister. Izin ya, Mister. Kalau untuk perjalanannya sebenarnya fun fact-nya juga, kami berdua ini adalah anak pindahan ya. dari pondok pesantren yang masuk di MAN ini kelas 12, kelas 11, Mister. Kelas 11 Rangga ya. Nah, ya kebetulan sama-sama pindah, tapi Rangga kan di tahun 2024 nih, Mister, mulai ikut Duta Genre tuh. Baru pindah, diajak nih sama Kak Chelsea dan termotivasi sama Kak Yana, Kak Chelsea untuk bergabung gitu. Pertama bergabung dalam PIKR, dan ternyata ada namanya Pildugen, Mister, pemilihan Duta Generasi Berencana. Nah, di situ kayak wah tertarik nih untuk bergabung dan untuk ikut gitu, Mister. Padahal itu tuh kalau untuk materi saja, Mister, mungkin masih sedikit banget itu, Mister. Nah, alhamdulillah mulai dari situ terjun di dalam dunia genre, dan alhamdulillah di kabupaten Rangga dipilih menjadi Duta 1 Putra, dan alhamdulillah lanjut ke provinsi. Mewakili Kabupaten Bengkulu Utara ya. Mewakili Kabupaten Bengkulu Utara di provinsi, alhamdulillah dapat kategori inovator putra. Mungkin kalau dari Rangga segitu aja, Mister. Oh, dari Hana bisa ceritakan. Oke, Mister. Jadi sebenarnya Hana sama Kak Rangga tuh sama-sama persis, Mister. Mirip ya? Iya, Mister. Karena Kak Rangga kan juga waktu itu ketua PIKR. Jadi Hana untuk diajak bergabung di PIKR, terus dikasih tahu nih sama Kak Rangga kalau ada pemilihan duta. Nah, di sana Hana dibimbing sama Kak Rangga, ibaratnya termotivasi dari Kak Rangga kurang lebih, Mister. Dan alhamdulillah Hana juga menjadi winner Duta Genre Kabupaten Bengkulu Utara gitu, Mister. Lanjut ke provinsi nggak itu nanti? Masih diseleksi, Mister, tapi insya Allah. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti jejak Rangga ya, mewakili provinsi. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ya, menurut kalian potensi apa saja yang sebenarnya dimiliki oleh siswa-siswi MAN 1 Bengkulu Utara, dan bagaimana peran Duta Genre dalam membantu mengembangkan potensi tersebut baik dari segi akademik maupun non akademik? Mungkin dari Hana dulu ya. Baik, Mister. Kalau kita lihat sekarang sebenarnya murid-murid MAN itu banyak berpotensi yang bisa, Mister. Cuman kurang dilatih, Mister. Nah, kita sebagai Duta Genre itu, Mister, baiknya mengayomi, mengajak, mengajari mereka. Nah, sekarang tergantung sama mereka mau atau tidaknya, Mister. Gitu. Dan memotivasi ya. Iya, memotivasi, Mister. Kalau dari Rangga sendiri? Oke. Namanya, Mister, kan suatu proses itu tidak ada yang instan kan, Mister. Kita emang harus berlatih gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau Rangga lihat potensi anak MAN ini banyak yang bisa, Mister. Seperti suaranya bagus, tapi itu kita harus membutuhkan ruang untuk mereka bertumbuh gitu, Mister. Dan alhamdulillah seperti sekarang udah ada musik gitu kan, musik MAN 1 Bengkulu Utara. Nah, di situ saya lihat bahwasannya itu bisa menjadi jalan untuk mereka mengeluarkan life skill mereka, Mister. Untuk menyalurkan bakat ya. Betul, Mister. Jadi mungkin tinggal dipoles-poles, insya Allah siswa-siswi MAN itu punya potensinya masing-masing, di bagiannya tupoksinya masing-masing. Tinggal dilatih aja seperti itu, Mister. Mungkin lebih tepatnya ya harus ada wadah untuk menampung kreativitas mereka ya. Iya, betul, Mister. Karena kalau nggak disalurkan kayak ada ekspresi seperti itu mungkin nggak kelihatan kan. Betul, Mister. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini selama menjalankan peran sebagai Duta Genre, bentuk dan dampak nyata apa yang sudah atau ingin kalian wujudkan di MAN 1 Bengkulu Utara, khususnya dalam membangun karakter remaja yang sehat,
berdaya, dan berencana. Oke. Nah, kalau untuk dampak apa sih gitu, Mister, Ya, apa yang dampak. telah kami lakukan? Nah, yang pasti kami pertama melalui Pick Air, Mister. Hmm. Di Pick Air itu adalah wadah benar-benar untuk kami. Nah, di situ kami benar-benar mengajari tentang bagaimana bisa pede, percaya diri di depan hadapan orang banyak. Terus kita belajar juga bagaimana public speaking gitu, nah, Mister. Jadi, teman-teman yang awalnya mungkin malu Ya, gitu, nah, malu ya. Mister, karena duh kalau aku maju nanti pasti banyak tertawain, Ya, banyak yang ngejek. nggak pede ya. Betul, Mister. Tapi di sini kami ngajarin bahwasanya semua pandangan orang itu berbeda-beda gitu. Nah, jadi itu di luar kendali kita. Kita bisa fokus sama diri kita sendiri gitu, nah, Mister. Kalau untuk dampaknya yang pasti kami benar-benar pengen mewujudkan bahwasanya kita tuh bisa kalau kita bersama-sama dan kalau kita berani untuk memulai. Nah, seperti itu Tidak kalau punya mungkin. keinginan gitu ya. Iya, betul, Mister. Kalau misalkan guru-gurunya atau pelatihnya ngajar semangat tapi anaknya nggak semangat, itu mungkin nihil hasilnya, Mister. Kebalikannya juga seperti itu mungkin. Iya, Anak-anaknya Mister. semangat, gurunya nggak semangat juga nggak jadi Betul, ya. Mister. Terima kasih untuk Rangga atas jawabannya. Mungkin kita sekarang lanjut ke Hana ya, untuk Iya, pertanyaan Mister. berikutnya. Dalam upaya mengembangkan potensi remaja di madrasah, tantangan apa yang paling sering dihadapi? Dan menurut Hana, apa solusi realistis yang bisa dilakukan oleh siswa, OSIM maupun pihak sekolah? Nah, oke, Mister. Seperti yang kita lihat di madrasah kita aja sendiri, Mister, banyak anak-anak, kakak kelas, adik kelas itu yang masih bebas pergaulannya, Mister. Iya. Masih sering keluyuran, masih kayak kurang, Mister. Nah, jadi sebagai duta dan sebagai OSIM, kalau sebagai OSIM kan di lingkungan sekolah ya, Mister, Iya. baiknya mengayomi, mencontohkan, seperti memakai sepatu. Nanti mereka lihat kayak OSIM nggak pakai sepatu. Ngapain kita pakai sepatu? Dari Iya. sana aja, dari hal-hal kecil kan, Mister. Iya. Nah, kalau dari luar sekolah tuh kita bisa lihat, Mister, kayak anak-anak yang zaman sekarang pulang larut malam, merokok, terus mereka kayak minum minuman. Nah, itu bisa kita mengedukasikan, Mister, gimana cara kita memberitahu dengan cara yang baik dan tepat. Kayak mereka misalnya nggak mungkin langsung dikasih tahu, itu tuh buruk, enggak ya, Mister. Jadi itu kayak kita pendekatan diri sama mereka, ngasih tahu jalan yang Pendekatan baik. secara perlahan ya. Mister. Terus cari teman yang baik lah, Mister, karena zaman sekarang kita lihat tergantung temannya ya kan, Kak? Iya, lingkungan itu sangat berpengaruh banget gitu, Mister. Paling tidak dari kalian kan ada memberikan contoh yang Iya, baik untuk mereka. Mister. Mungkin nanti mereka melihat jadi termotivasi ya. Iya, Pertanyaan terakhir mungkin ya untuk kedua duta genre ini. Apa pesan dan harapan Rangga sebagai duta genre Provinsi Bengkulu tahun 2025 dan Hana sebagai duta genre Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2025 untuk siswa-siswi Masa Bengkulu Utara agar berani berkembang dan memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar? Oke. Jadi kalau untuk pesan dan harapan ya, Mister. Kalau pesan Rangga sendiri bermanfaatlah untuk bagi orang lain, karena Rangga selalu memegang prinsip bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah ia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, prinsip itu yang selalu Rangga pegang teguh, Mister, untuk menjalani kehidupan Rangga gitu. Nah, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, kalau untuk harapannya buat teman-teman semua, teman-teman harus memiliki planning untuk kedepannya. Kita mulai dari dewasa. Kita bukan mulai dari dewasa untuk menunjukkan plan atau untuk menentukan masa depan kita. Tapi mulai dari kita sendiri saat kita sedang di bangku sekolah, kita fokus pada diri kita fokus akan tujuan kita, dan kita fokus akan masa depan kita. Insya Allah, masa depan kita akan mudah untuk kita gapai dan akan terarah. Seperti itu saja, Mister, kalau untuk pesan dan harapan Rangga sendiri. Yang pastinya untuk semua anak siswa-siswi MAN 1 Bengkulu Utara tetap jaya selalu. Mungkin dari Hana bisa ditambahkan sedikit. Oke, kalau dari pesan untuk Hana sendiri ya, Mister, tentunya kita remaja harus berani melangkah, Mister, keluar dari zona nyaman. Nah, karena kalau kita lihat remaja-remaja sekarang, siapa yang nggak mau adem-adem aja kan, Mister, santai-santai. Tapi sebagai remaja yang berkualitas, kita harus berani melangkah, mengembangkan potensi dan prestasi diri kita. Mungkin untuk pesannya dari Kak Rangga tadi juga sama Hana nambahkan, manjada wajada ya, Mister. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapat. Tergantung pada kesungguhan diri sendiri, Mister. Oke, terima kasih untuk Rangga dan Hana yang sudah hadir di Gema Podcast OSIM MAN 1 Bengkulu Utara. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah, terkhusus untuk siswa-siswi MAN 1 Bengkulu Utara yang selalu setia menyaksikan Gema Podcast OSIM MAN 1 Bengkulu Utara. Nah, nggak terasa ya, Sobat Gema Podcast OSIM MAN 1 Bengkulu Utara, obrolan kita bersama Kak Rangga dan Kak Hana ini terasa benar-benar penuh insight dan inspirasi ya. Dari cerita mereka, pengalaman mereka berbagi kepada kita, semoga menjadi
motivasi dan inovasi kalian ke depan untuk berkembang lebih baik lagi. Kepada Rangga dan Hana, mengucapkan terima kasih telah hadir di Gema Podcast Osim Satu Bengkulu Utara. Untuk pemirsa di rumah, jangan lupa dukung terus Gema Podcast Osim Satu Bengkulu Utara dan saksikan episode berikutnya. Boleh kita say hello dulu? Dadah teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.